Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda yang hebat, Ananda yang solih dan Ananda yang solihah. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian bersama keluarga, bersama ayah bunda, bersama kakak, bersama adik, kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Halo, sudah mandi apa belum? Sudah sarapan apa belum nih? Nah, bagi yang sudah mandi, sudah sarapan, Bu Guru ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, bisa mandi dulu, sarapan dulu. Kenapa? Karena pembelajaran hari ini setiap pagi kalian harus mandi, harus sarapan. Biar apa? Biar badan kita sehat, lahir dan batin. Sehingga ketika kita menerima pembelajaran pendidikan agama Islam atau pembelajaran yang lain, kalian sudah siap lahir dan batinnya, ya kan? Jangan walaupun tidak sekolah, kalian tidak mandi, ya, tidak boleh, ya, karena nanti kesehatannya tidak terjaga, gitu ya. Nah, tadi Bu Guru sudah mengirimkan Asmaul Husna, sudah dilafalkan apa belum? Nah, bagi yang sudah, Bu Guru ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silahkan dilafalkan dulu, tidak apa-apa. Kenapa? Karena setiap kalian melafalkan Asmaul Husna, insya Allah kita atau kalian selalu mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Nah, setelah Asmaul Husna kalian lafalkan, marilah pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca doa belajar bersama. Yuk, bareng-bareng membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, doa belajar tadi intinya kalian apabila belum paham, insya Allah akan diberi kefahaman. Bagi yang sudah paham akan ditambah lagi kefahamannya. Maka setiap membaca doa belajar atau doa apapun harus yang betul bahasanya. Kenapa? Karena setiap satu huruf kalau dibaca salah itu artinya akan menjadi berbeda, begitu ya. Jadi membacanya yang betul sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan artinya, sehingga tidak salah lagi ketika kita belajar. Yang pendek dipendekkan, yang panjang dipanjangkan. Jangan yang panjang dipendekkan sedangkan yang pendek dipanjangkan, nanti artinya akan berbeda. Mari kita awali setiap membaca Al-Quran atau doa atau apa saja, membacanya yang betul dari kalian kecil, dari tingkat SD seperti ini, begitu ya. Nah, sudah kita awali dengan Asmaul Husna, sudah kita awali dengan doa belajar. Semoga pembelajaran hari ini akan mendapat limpahan pahala dan tambahan keberkahan ilmu. Artinya ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat di mana? Di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Nah, selanjutnya di pembelajaran kali ini Bu Guru akan menyampaikan atau akan mengulas kembali yaitu tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu satu melalui
Tujuannya kalian itu agar meyakini adanya Allah, ya. Kalau kalian pengen kenal Allah, pengen tahu adanya Allah, nah lewat apa? Nah, harus yakin kita tahu adanya Allah. Allah itu di mana, kemudian apa yang kita persiapkan ketika kita pengen mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya yang itu, kemudian yang kedua juga kalian mengetahui tentang kitab-kitabnya. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa melalui Asmaul Husna, ya. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau yang indah atau yang agung, ya. Itu sudah dipelajari dulu dari kelas 2, kalian sudah paham. Kemudian Asmaul Husna jumlahnya berapa? Nah, kalian juga sudah tahu kan, 99. Bagi yang belum tahu ya, masa kelas 5 belum tahu ya, insya Allah sudah tahu. Nah, ketika di kelas dulu sudah dipahami beberapa Asmaul Husna beserta dengan artinya lah, di kelas 5 ini kalian belajar Asmaul Husna yaitu 4 yang beserta artinya yang kalian kemarin sudah store di sini Bu Guru mengulas kembali ya, yaitu Al-Mumit yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad yang maha esa. Itu kemarin sekalian juga sudah menyetorkan. Kemudian contoh perilaku kita terhadap Asmaul Husna, misalnya Al-Mumit. Apa sih Al-Mumit? Allah maha mematikan. Nah, ketika Allah itu maha mematikan, maka kita suatu saat nanti akan mengalami yang namanya kematian, ya. Nah, apa yang kita persiapkan ketika akan mati? Nah, yang kita persiapkan misalnya tingkah laku kita harus baik, ya. Sholat 5 waktu yang baik, kemudian berbakti kepada orang tua. Itu adalah contoh perilaku mengamalkan atau meneladani Asmaul Husna Al-Mumit, ya. Kemudian Al-Hayyu. Al-Hayyu itu Allah maha menghidupkan. Bagaimana perilaku kita terhadap Al-Hayyu? Misalnya Allah telah memberi kehidupan kepada kita, ya. Kehidupan apa? Ya, kita ini kan hidup. Nah, apa sih kehidupan kita? Diberi nafas, diberi anggota tubuh yang lengkap, kemudian semuanya lengkap. Nah, ketika kita mempunyai anggota tubuh yang lengkap, maka kita harus menjaganya. Menjaganya dengan bagaimana? Dengan cara yang baik, misalnya mandi, makan yang sehat, tidur, istirahat. Itu adalah salah satu menjaga tentang Asmaul Husnanya Allah, yaitu Al-Hayyu. Kalau misalnya di tanaman, nah bagaimana kalau di tanaman atau kalian di rumah punya bunga misalnya, nah bagaimana bunga itu menjadi hidup? Maka harus dirawat, contohnya diberi pupuk, kemudian disirami. Itu adalah contoh perilaku meneladani Asmaul Husnanya Allah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian setelah Al-Hayyu adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu maha berdiri sendiri. Nah, berdiri sendiri itu artinya apa? Kita sebagai manusia harus berdiri sendiri, ya, latihan, ya. Tidak boleh manja, ya, mengambil makan harus diambilin, kemudian pakai baju diambilin. Nah, karena kalian sudah kelas 5 harus mandiri, ya. Makan, minum harus sendiri, usahakan itu jangan manja lagi, ya. Kemudian Al-Ahad. Al-Ahad juga begitu. Al-Ahad itu artinya Maha Esa. Allah itu satu, sama, hampir sama dengan mandiri tadi. Tidak harus bergantung kepada orang lain, begitu ya. Nah, setelah kalian tahu tadi, kemudian mengenal Allah itu juga melalui kitab-kitabnya atau kitab suci, ya. Allah menurun kitab-kitabnya itu tanpa ada campur tangan manusia. Artinya apa? Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kitab itu adalah sebagai pedoman hidup
agar hambanya, agar kita selamat dunia dan akhirat dan kita mendapat kebahagiaan. Tentunya mendapat kebahagiaan artinya apa? Ya, jaminannya adalah surga. Bagi yang ingkar maka jaminannya adalah neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita sudah tahu ya. Kemudian kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4-nya. Taurat. Nah, Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Isinya apa? Kalian insya Allah sudah membaca. Di situ adalah petunjuk kebenarannya. Lah, di situ juga diterangkan adanya kedatangan Nabi Muhammad SAW. Padahal itu kitab yang pertama. Di situ sudah dijelaskan akan datangnya Nabi Muhammad. Berarti akan datangnya nabi penutup para nabi atau khotamul ambiya, itu sudah dijelaskan. Kemudian kitab Taurat itu hanya berlaku pada masa Nabi Musa saja, ya, tidak berlaku sebelumnya, sesudahnya. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Lah, dalam kitab Zabur itu tidak ada aturan yang baru, ya, hanya meneruskan isi daripada kitab Taurat. Nah, kitab Zabur itu berisi tentang nyanyian atau puji-pujian, ya. Ya, memuji Allah, ya. Kalau di sini kayak mungkin pujian mau sholat. Nah, itu atau masuk dalam kitab Zabur. Maka kitab Zabur itu disebut Mazmur atau isinya tentang puji-pujian. Nah, kemudian kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Lah, di situ berisi tentang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu sama dengan ahad, esa atau satu. Mentauhidkan Allah artinya mengesakan Allah, ya. Mengesakan Allah itu artinya apa? Allah itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dulu kelas 1 kan sudah Allah saya satu, satu Allah saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya, kan begitu ya. Allah itu satu atau esa. Nah, di kitab Injil itu juga diterangkan bahwa akan datangnya Nabi terakhir atau Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi sesuai dengan yang pertama tadi. Di kitab apa tadi? Kitab Taurat. Diulang lagi di kitab Injil, begitu ya. Padahal kan Nabi Muhammad nabi terakhir, kenapa sudah dimaksudkan sudah dijelaskan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bangga sebagai umat Islam. Kenapa? Nabi kita itu adalah nabi yang terakhir, nabi penutup para nabi dan nabi yang mempunyai syafaat. Apa itu syafaat? Nah, syafaat adalah penolong. Nabi yang mempunyai pertolongan kepada umatnya itu adalah hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti termasuk umatnya yang mendapat pertolongan beliau. Allahumma amin. Yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada siapa? Tentunya kita sudah tahu, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kitab Al-Quran itu diturunkan Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Tujuannya apa? Sebagai pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan akhirat, begitu ya. Jadi kalau pengen selamat, pengen masuk surga, pengen hidupnya berkah, ya, itu pedomannya cuma satu, yaitu Al-Quran, begitu ya. Nah,
Setelah seperti itu, Al-Quran itu diturunkan, ya, atau peristiwa turunnya Al-Quran itu disebut nuzulul Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut nuzulul Quran, ya. Nuzulul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, ya, tidak langsung Al-Quran 30 juz langsung itu tidak, tetapi berangsur-angsur dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ya. Diingat-ingat, menghafalannya tidak susah, tidak sulit. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ya. Ingat-ingat itu selamanya. Nanti kalau ada pertanyaan di kelas 6, kelas 5, atau mungkin kamu SMP, itu sama, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan selama itu Al-Quran diturunkan dalam 2 periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Lah, periode Makkah itu namanya nama surat yang diturunkan ketika Nabi masih berada di Makkah itu namanya Makkiyah, karena diturunkan di Mekah dan jumlah ayatnya cuma sedikit, misalnya 3, 7, 10. Nah, itu diturunkan di Mekah, nama suratnya adalah golongan surat Makkiyah. Nah, setelah itu yang kedua yaitu surat yang diturunkan di Madinah, namanya bukan Madinah tapi Madaniyah. Kenapa? Karena surat itu diturunkan di Madinah dan Nabi Muhammad sudah pindah atau hijrah ke Madinah, maka surat itu dinamakan golongan surat Madaniyah dan jumlah ayatnya banyak atau panjang. Nah, ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, itu wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalau menyebutkan harus jelas. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, harus ada ayat 1 sampai 5. Kenapa kok disebutkan 1 sampai 5? Karena memang wahyu yang pertama ini adalah ayat 1 sampai 5. Sedangkan surat Al-Alaq ini jumlah ayatnya adalah 19. Sehingga 6 sampai 19 itu bukan wahyu yang pertama. Nanti kalau ada soal kok kalian menjawab surat Al-Alaq tok, berarti betul apa salah? Salah ya, salah. Yang betul adalah Quran surat atau disingkat QS Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Begitu ya. Al-Alaq itu yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai itu saja, ya. Selanjutnya, kemudian apa bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, ya? Kalau kitab sebelumnya tadi ada Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, itu hanya berlaku pada masa itu. Kalau Taurat ya hanya berlaku pada saat Nabi Musa masih hidup. Kemudian Zabur kepada Nabi Dawud itu hanya berlaku pada masa Nabi Dawud. Kemudian Injil kepada Nabi Isa hanya berlaku pada Nabi Isa, ya. Tidak berlaku sesudahnya, ya, hanya berlaku pada masa itu. Itu bedanya kitab yang sebelumnya. Sedangkan Al-Quran, ya, Al-Quran itu penyempurna, ya, penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan berlaku sampai akhir zaman. Nah, kalau kamu tidak percaya, coba kamu tanya sama ibu atau sama mbahnya. Bu, dulu ketika ibu sudah kecil ada Al-Quran tidak?
Mesti jawabannya ada. Coba ibunya setelah ditanya-tanya mbahnya, "Mbah, dulu ketika mbah kecil sudah ada Al-Quran apa belum?" Mesti jawabannya sudah. Nah, itulah bukti bahwa Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman setelah 3 kitab suci tadi tidak ada. Selain penyempurna, maka Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Sampai kamu tua pun, kalian tua pun, Al-Quran masih ada karena berlaku sepanjang zaman. Sampai habis zaman, zaman itu masa, sampai habis masa dunia ini, Al-Quran selalu ada, itu ya. Jadi nanti kalau sudah kiamat lah baru Al-Quran nanti seperti apa, itu ya. Jadi berlaku sepanjang zaman. Kok nanti pada saatnya nanti misalnya kamu dewasa akan ada Al-Quran atau bukan Al-Quran, kitab suci yang muncul ya, berarti kira-kira kitab sucinya bagaimana? Ya, otomatis kitab suci adalah palsu karena sudah diterangkan di Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang terakhir. Kok muncul kitab suci lagi? Berarti kitab suci itu adalah palsu. Nah, yang kedua, pada suatu saat nanti kok kalian mengetahui ada cerita, ada nabi baru. Nah, itu pun nabi yang baru itu juga nabi palsu. Kenapa? Al-Qur'annya sudah terakhir, otomatis yang menerima Al-Qur'an Nabi Muhammad juga adalah nabi yang terakhir. Kok ada woro-woro pengumuman ada nabi baru, ada ini, berarti nabinya juga nabi palsu gitu ya, buatan manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti masalah nabi palsu akan dipelajari di kelas 6 ya. Nanti ada di kelas 6 semester 2 itu ada cerita nabi palsu. Begitu ya, sudah paham dari pembelajaran 2 yang kemarin kalian sudah baca, sudah latihan menjawab soal. Itu Bu Guru di sini mengulang kembali, menjelaskan kembali. Kesimpulannya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di kelas 5 ini melalui Asmaul Husna, yang kedua melalui kitab-kitab suci gitu ya. Kalau dulu di kelas 1 mengenal Allah melalui apa? Melalui ciptaannya, karena sudah melewati itu. Ketika ada tingkatan lagi, artinya sudah naik kelas, maka mengenal Allah itu akan bertambah lagi. Selain ciptaannya, berarti kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna, melalui kitab-kitabnya gitu ya. Nah, pada halaman terakhir ini nanti ada ulangan harian ya. Tolong ulangannya dipahami, dibaca dulu, dibaca yang betul, dipahami maknanya, setelah dipahami dirasakan, setelah dirasakan dilaksanakan, artinya mengerjakan. Kemudian aturan-aturannya di bawah sudah Bu Guru jelaskan ya. Tolong itu kalian sudah dewasa, Bu Guru berharap tidak banyak pertanyaan ketika kalian belum membaca. Kalau sudah membaca yang betul, dipahami, dirasakan, baru kalau tidak bisa tanya atau tidak tahu maksudnya baru bertanya. Tapi kalau kalian sudah membaca kemudian memahami apa sih perintahnya, nah di situ Bu Guru sudah jelaskan semuanya. Begitu ya Nanda ya. Masih semangat? Masih konsentrasi kan? Nah, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini lebih bermanfaat lagi dan lebih membuat kalian semangat lagi. Kenapa? Karena sudah tidak lama bertemu dengan kalian. Bu Guru juga kangen. Mungkin kalian juga pengen ke sekolah. Nah, di sini lewat pembelajaran hari ini kita bertemu di dunia maya, artinya lewat WA seperti ini, tidak apa-apa ya. Semoga pembelajaran hari ini membawa berkah, membawa manfaat, membawa tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Allahumma amin.
Marilah pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.